Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Pemerintahan Bapak Gun Gumilar SAPMAP dan teman-teman kelas 1C yang saya banggakan. Di sini kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Aris Agustin, Alvin Anthony Wong, Alvina Sapa Enrique, Adelia Saputri, Wanda Hamida, dan Mawaridinul Anggraeni. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai pengaruh kebijakan impor beras terhadap perekonomian Indonesia yang akan disampaikan oleh rekan-rekan dari kelompok 6. Indonesia masuk ke dalam kategori negara importir beras. Negara asal beras impor diantaranya seperti Vietnam, Thailand, Tiongkok, bahkan Amerika Serikat. Defisit yang dialami oleh pemerintah Indonesia dalam perdagangan pangan semakin besar bila diperhitungkan dalam beberapa tahun belakangan ini, di mana pemerintah Indonesia pernah mengalami defisit hortikultural tanpa beras. Selain itu, pemerintah mengambil langkah untuk mengimpor beras dari luar untuk memenuhi kebutuhan berasnya di dalam negeri. Hal ini cukup disayangkan karena sebenarnya Indonesia memiliki potensi untuk bersuasembada pangan, mengingat kemampuan lahan pertanian Indonesia yang luas dan subur. Apabila kelebihan ini tidak dikelola dengan baik dan tidak dioptimalkan dengan sebaik mungkin, tidak akan berarti apa-apa bagi negara kita Indonesia. Baik, selanjutnya saya di sini akan melanjutkan pembahasan dari penjelasan yang sudah diberikan oleh Aris. Indonesia yang dijuluki sebagai negara agraris membuat defisit atas komoditas pangan menjadi hal yang sangat ironis. Terlebih, Indonesia pernah mencapai suatu titik menjadi swasembada beras. Namun sangat sulit untuk mencapai titik tersebut apabila Indonesia mengalami kesulitan dalam menghentikan impor beras yang diakibatkan oleh produksi domestik yang tidak dapat mencukupi permintaan beras di dalam negeri. Seharusnya, pemerintah Indonesia sudah memiliki suatu rancangan luar biasa yang benar dan jelas untuk menyukseskan program keamanan pangan dan tidak hanya memproduksi bahan pokok tetapi juga mengelola bahan pokok tersebut menjadi produk olahan yang berkualitas untuk nantinya didistribusikan dan diekspor dengan nilai yang lebih tinggi. Baik, di sini saya akan menjelaskan strength dari impor beras. Dampak positif dari adanya impor beras yang pemerintah ambil adalah ketahanan pangan Indonesia terjamin, serta cadangan beras negara aman. Yang kedua, yaitu ada weakness. Impor beras yang terjadi di tengah produksi berlebih sekarang ini memiliki dampak negatif, seperti berkurangnya devisa negara karena pengeluaran negara bertambah dari nilai impor beras tersebut. Disensitif terhadap petani karena pemerintah akan lebih memprioritaskan impor beras daripada memberikan insentif kepada para petani itu sendiri, atau bisa disebut petani lokal. Pembahasan selanjutnya ada opportunities dan threats. Opportunities. Indonesia sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam seharusnya mempunyai peluang dalam mengekspor beras, bukan malah mengimpor beras. Peluang inilah yang seharusnya oleh pemerintah bisa dimanfaatkan dan kembangkan untuk kesejahteraan para petani yang ada di Indonesia. Lalu yang kedua, ada threats. Kurangnya sinergi antar lembaga pemerintah ini kemudian menimbulkan masalah lain yang dapat mendorong polemik impor beras ini ke jurang yang lebih dalam, yaitu integrasi data. Informasi tentang produksi dan permintaan atas komoditas beras merupakan aspek yang sangat berpengaruh dalam mengambil keputusan, sehingga sentralisasi data merupakan hal yang krusial supaya menjadi tolak ukur setiap lembaga yang terlibat dalam merumuskan suatu kebijakan. Namun, nyatanya, setiap lembaga pemerintah itu memiliki data mereka masing-masing, sehingga informasi mengenai produksi dan kebutuhan atas komoditas beras tidak terpusat. Kemudian selanjutnya adalah solusi dari permasalahan kebijakan impor beras terhadap perekonomian Indonesia. Yang pertama adalah pemberian padi yang unggul, kemudian yang kedua pemberian subsidi pupuk dan keperluan lainnya. Subsidi benih dan pupuk ini dimaksudkan untuk meringankan beban petani, juga sebagai proses transfer teknologi kepada petani untuk menggunakan benih unggul dan pemupukan berimbang, sehingga produksi dan produktivitas meningkat. Kemudian yang ketiga, mengedukasi masyarakat perihal bagaimana cara penanaman padi.
dengan adanya edukasi tersebut, masyarakat tidak hanya mendapatkan ilmu tetapi juga mendapatkan manfaat. Kemudian masyarakat juga diharapkan untuk dapat mengaplikasikan ilmu yang didapat dari edukasi tersebut. Nantinya masyarakat tahu bagaimana cara menanam padi yang benar, pemilihan bibit unggul, pupuk apa yang digunakan, serta masa tanam padi. Dan yang keempat adalah melakukan impor beras dalam jumlah yang sedang untuk membuat stok beras. Sebagai negara agraris, lahan pertanian Indonesia diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pokok masyarakat secara menyeluruh. Tapi dengan seiring berjalannya waktu dan kebutuhan masyarakat yang kian meningkat, mau tidak mau pemerintah membuka keran impor beras dari negara lain. Namun dengan impor beras dalam jumlah yang sedang diharapkan dapat memperlancar pertumbuhan perekonomian yang ada di Indonesia. Itu saja, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan yang telah menyampaikan materinya. Di sini saya akan menyampaikan kesimpulannya. Pada dasarnya, kebijakan pemerintah untuk mengimpor beras dapat menjamin ketahanan pangan serta mengamankan cadangan beras negara. Akan tetapi, berdampak negatif terhadap para petani lokal yang kesulitan dalam bersaing menghadapi beras hasil impor. Selain itu, berdampak juga terhadap berkurangnya devisa negara dan disinsentif terhadap para petani. Seharusnya, Indonesia berpeluang besar untuk mengimpor beras, akan tetapi kurangnya sinergi antar pemerintah daerah dalam mengintegrasikan data informasi tentang produksi dan permintaan beras menjadikan informasi mengenai produksi dan kebutuhan atas komoditas beras tidak terpusat. Padahal, hal ini sangat krusial dalam pengambilan keputusan impor beras. Yang bisa dilakukan untuk mengatasi hal ini diantaranya adalah pemberian subsidi benih padi unggul, subsidi pupuk, dan keperluan lainnya, dan batasan dalam melakukan impor beras. Mungkin dicukupkan sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.